Oke. Jadi saya balik lagi tadi, ini bagian keduanya. Jadi kalian sebagai mahasiswa manajemen proyek ini, nanti kalian berlaku atau berfungsi atau berakting, kalau dalam film itu, kamu jadi manajer proyek. Bagaimana membawa proyek itu menjadi sukses. Jadi menurut kamu apa? Kalau proyek dikatakan sukses, kalau kan harus tahu suksesnya dulu tuh, baru tahu tidak sukses. Proyek sukses dulu apa? Berarti apa? Mute on. Ayo, apa? Kamu ngomong aja. Kenapa, Pak? Proyek yang dikatakan sukses kalau Sesuai dengan waktunya. sesuai waktunya atau bahkan lebih pendek. Resikonya bisa diminimalisir, Pak. Resiko-resiko Waktu, yang biaya, ada. dan Risikonya, tujuan, Pak. Tujuannya tercapai. tujuannya tercapai. Terus Resikonya bisa diminimalisir, Pak. ya yang harusnya fokusnya ketiga dulu. Ketiga itu aja ya. Kan risiko itu kan masih apa? Di luar yang tiga concern utama tuh. Yang Iya. penting tiga concern utamanya harus tercapai dulu. Jadi Waktunya sesuai. waktunya sesuai Terus- atau bahkan lebih pendek. Dua, Iya. Terus tujuannya tercapai. tujuannya tercapai. Ketiga, Biaya yang dikeluarkan biaya yang Tujuannya- dikeluarkan cost-nya harus lebih kecil harus atau lebih murah. Ya, lebih murah kecil atau atau minimal sesuai. sama lah Atau dengan pas. yang Ya. direncanakan. Ya. dengan yang direncanakan. Nah, itulah proyek dikatakan sukses dari segi tiga concern-nya itu aja. Nah, concern-nya itu apa sih? Concern utamanya proyek itu kan cuma ini aja mestinya. Waktu, cost, sama tujuannya. Scope tujuannya sampai di mana. Oh, skop tujuan. Ya, scope tujuan itu. Jadi tujuan itu kan bisa banyak toh. Tapi tujuanku sampai di sini. Kan kalau kamu buat tugas akhir kan juga ada batasan tujuan kan ada. Hanya sampai di sini aja Pak selesainya. Ya tidak apa-apa. Itu scope-nya. Scope tujuannya. Jadi ada tujuan, ada cost, ada waktu. Nah, tiga-tiganya ini harus sukses. Nah, jadi memenuhi kualitas yang diinginkan. Scope-nya sesuai dengan tujuan. Cost-nya lebih kecil atau minimal sama dengan yang direncanakan. Waktunya kalau bisa lebih cepat, lebih baik. Ya. Jadi proyek dikatakan tidak sukses kalau misalkan aja tujuannya tidak mencapai tujuan. Cost-nya melebihi anggaran yang direncanakan. Waktunya melebihi. Jadi ada istilah over budget dan ada istilah overtime. Jadi over budget itu kaken budgetnya. Ya, ya. Ya. Biayanya terlalu banyak. Jadi yang direncanakan 1 juta keluarin 2 juta. Gitu. Nah, itu berarti over budget. Oh, kalau overtime direncanakan 1 semester, jadinya TA-mu 2 semester, itu overtime. Ya. Nah, tiga-tiga ini harus memenuhi tujuan, baru dikatakan dia sukses. Oke? Jelas ya? Ini ya? Ya, Pak. Oke. Nah, sekarang kita tadi kamu sudah tahu proyek. Nanti di istilah proyek ada kata-kata program. Gitu. Kamu kan pernah dengar ya, program pemerintah pemberantasan korupsi, ya tahu ya. Program pemerintah vaksinasi massal, vaksinasi nasional misalkan aja. Itu program. Nah, sekarang hubungannya sama proyek itu apa? Program itu tingkatannya lebih tinggi daripada proyek, tahu ya. Jadi misalkan aja program untuk penghijauan Surabaya, tahu ya. Ya. Nah, Surabaya mau dihijaukan misalkan aja ini. Ada program seperti itu, program penghijauan Surabaya. Proyeknya bisa proyek macam-macam toh. Proyek untuk penanaman di daerah Dr. Sutomo. Proyek penyiraman bunga di daerah Darmo Permai. Proyek penanaman apa di mana. Nah, itu semua dalam satu program penghijauan Surabaya. Isinya banyak proyek. Masing-masing proyek dilaksanakan oleh pelaksana proyeknya. Pelaksana proyeknya dipimpin oleh manajer proyek. Tahu ya? Nah, itu program yang lebih tinggi. Bawahnya proyek. Nah, bawahnya proyek itu baru kegiatan atau aktivitas atau task.
TASK kalau bahasa Inggrisnya. Ya, dalam satu proyek ada berbagai macam aktivitas. Contoh paling gampang, tugas akhirmu itu aja kan proyek. Ada aktivitas apa sih yang pasti? Aktivitasmu apa aja? Progress, sidang progress. Nah, bukan, itu bukan aktivitas. Sidang progres itu kan sarana untuk kamu mengevaluasi kan. Tugas akhirmu itu loh, minimal ada usah nulis tuh. Buat Menuliskan tugas proposal. akhir ya toh. Ya, proposal. Ya, menuliskan proposal. Terus pembelian bahan, tahu ya? Pembelian bahan. Melakukan percobaan. Kan gitu. Itu kan aktivitas-aktivitas proyek. Tugas akhir. Kalau progres tugas akhir, terus kemudian ujian TA, itu kan bentuk evaluasinya. Untuk menentukan apakah proyek TA-mu itu sukses atau tidak. Ya. Jadi kamu harus bisa membedakan mana aktivitasnya yang untuk proyeknya. Nah, nanti di dalam tas-tasnya itu ada subtas. Misalkan aja kegiatan proyek ada tas membangun tembok yang saya ngomong tadi itu. Kalau bangun tembok itu apa sih? Kira-kira kalau mau bangun tembok itu persiapannya tasnya apa? Subtasnya apa? Ada tas membangun tembok, subtasnya apa? Pertama Pelibatan, pasti Pak. persiapan bahan dulu tuh ya. Iya. Persiapan Iya, Pak. pasir, persiapan bata, persiapan tukang. Terus Semen, kedua apa? Memasang bata. batang, Ya, terus kemudian semen, ngelepo itu apa? Melapisi batanya dengan semen. semen. Dipelamir. Ketiga ngecat temboknya itu tuh. Itu baru satu kegiatan untuk membangun tembok aja butuh 3 atau 4 subtas itu. Ya, itu. Nah, subtas bisa ada sub-subtasnya, jadi lebih kecil lagi. Untuk misalkan untuk persiapan membangun persiapan pasir itu apa yang dilakukan misalkan aja. Order ke supplier, telepon dulu ke supplier, penentuan harga, pemilihan harga dan sebagainya. Iya dah. Kan banyak lagi. Jadi semakin detail subtasnya, proyek itu semakin bisa dirinci. Semakin kamu mudah untuk melakukan akuntansinya. Tapi semakin lebar, semakin besar proyek. Semakin rebiek. Ya. Ya, itu ada plus minusnya. Oke? Ini, nah, ini peristiwa memecah-mecah proyek menjadi tas-tas menjadi subtas. Gambar ini kalau kita jargon namanya topologi. Ya. Ini bukan topologi kalau di sini. Kalau di sini namanya WBS. Work Breakdown Structure. Jadi struktur untuk memecah-mecah pekerjaan. Ini namanya WBS. Tadi kalau kamu baca buku ada kata-kata WBS. WBS itu artinya tuh ya ini. Ya, WBS. Ini Sawes, tadi kan kamu sudah menyediakan sumber yang dibutuhkan. Tadi yang saya ngomong untuk bangun tembok itu butuh apa. Nah, kalau kamu bikin tugas akhir atau proposal tugas akhir kan mesti ada begini-begini toh. Aktivitas 1, jangka waktunya kapan, aktivitas 2 kapan. Nah, ini adalah bentuk grafis. Kalau kamu lihat seperti ini, bentuk seperti itu namanya chart, Gantt chart, GANTT. Orang yang menciptakan namanya Pak Gantt. Ya, waktu itu saya yang menciptakan mungkin grafik Yohanes mungkin. Karena yang menciptakan Pak Gantt yang namanya Gantt chart. Jadi ini adalah aktivitasnya, ini adalah waktunya. Diselesaikan adalah waktu bulan 1 sampai bulan 2 misalkan aja. Aktivitas kedua bulan 1,5 sampai bulan ketiga misalkan aja. Aktivitas keempat itu bulan keempat sampai bulan ke-7. Nah, ini Gantt chart. Dan kalau kamu belajar buku-bukunya itu ada bentuk seperti itu namanya Gantt chart. Kalau ada struktur-struktur yang tadi itu namanya BBS. Ya. Oke, ini materi yang lain.
materi yang lain yang akan saya berikan minggu depan kira-kira nanti. Oke, sekarang kita diskusi dulu. Ini saya stop dulu. Nah, ada pertanyaan dulu apa enggak? Apakah ada pertanyaan dulu apa enggak? Tentang proyek, Belum, Pak. manajemen Enggak, Pak. proyek, WBS, Belum, Pak. tas, subtas, Enggak, Pak. belum? Belum, Pak. Oke, Belum, lanjut Pak. ya. Ya. Nah, lanjut. Ini mestinya tidak saya berikan dulu sekarang ini, karena harusnya sekarang saya masuk ke definisi proyek dulu, ya. Ini nanti kita bahas minggu depan aja tentang penjadwalan proyek, ya. Oke, sekarang ini saya stop dulu. Saya pindah ke materi yang lain.